siang adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Desi. Kali ini kita akan mendapatkan materi mengenai pramuka, khususnya pramuka penegak. Nah, kali ini ada narasumber yang akan memaparkan langsung. Saya akan membacakan kurikulum kita-nya terlebih dahulu. Yang akan memaparkan pematerian kali ini adalah Kak Bona Indra Lubis. Kak Bona Indra Lubis adalah andalan Kuartir Cabang Kota Bandung di bidang kemanusiaan dan tanggap bencana. Beliau pernah mengikuti kursus mahir dasar pada tahun 1996, kursus mahir lanjutan pada tahun 2007, kursus pelatih dasar pada tahun 2009, dan kursus pelatih lanjutan pada tahun 2011. Baik, saya akan menyapa Kak Bona secara langsung. Selamat siang Kak Bona. Selamat datang di SMA 19 Bandung. Terima kasih sudah undang ke Hari ini kita sedang membicarakan mengenai kepramukaan. Tentu saja banyak yang tidak tahu pramuka SMA itu seperti apa sih. Nah, setahu saya pramuka itu biasanya ada golongan-golongannya kan. Nah, seperti apa sih golongan-golongannya? baik. Untuk usia di SMA rata-rata di golongan penegak. Tapi sebelumnya di SD ada namanya siaga golongannya. Itu bisa di usia 10, kemudian golongan penggalan. Itu di usia SMP mereka rentang usia antara 11 sampai dengan 15 tahun. Nah, pada saat mereka memasuki SMA rata-rata sudah memasuki usia ke 16, masuk ke 16 sampai ke 20 mereka masuk ke usia golongan. Itu mungkin kalau dari golongan. Jadi kalau begitu siswa SMA kami yang berada di SMA 19 Bandung masuknya ke golongan penegak. Nah, penegak sendiri itu seperti apa sih? Oke, baik. Kalau kita juga coba gambarkan penegak, mereka usia yang belum biasa lagi fit-fitnya lah secara fisik mereka belum hidup sebagainya, kemudian secara tampilan mereka sangat banyak mengidolakan, banyak yang mereka sukai gitu kan. Tapi secara hakikatnya mereka sebenarnya dalam kondisi keresahan, keraguan. Kenapa? Karena di usia itulah bahasa sederhananya bahwa jatah usia mereka untuk meminta kepada orang tua itu semakin berkurang. Itu satu. Kemudian juga mereka kan menghadapi satu ketidakpastian dalam menjalani kehidupan. Karena mungkin saat ini masih berpikir ada orang tua yang bagaimana yang belum berpikir bahwa apa yang akan mereka lakukan. Sederhananya kalau kita berbicara mereka sekarang kelas 10 di kelas di SMA, artinya 3 tahun lagi jatuh mereka meminta atau menengadah kepada orang tua. Nah, kalau kesempatan ini tidak mereka ambil untuk serius menjalani kehidupan dengan belajar yang serius, menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan yang serius, insya Allah mereka akan berhasil. Nah, salah satunya di golongan penegak ini ada, makanya di gerakan pramuka ada yang namanya golongan penegak. Nah, kita kan orang pada usia 16 sampai 20 ini untuk masuklah ke penegak karena ada banyak produk yang akan mereka hasilkan atau mereka akan dapatkan kalau mereka menjadi seorang penegak. Begitu mungkin kira-kira tadi. Sebenarnya berarti di penegak ini kita akan membicarakan bagaimana cara mereka untuk menghadapi masa depan mereka dan bagaimana mereka untuk lebih siap di pramuka inilah menjadi golongan. Baik, kalau begitu apa saja sih manfaat yang bisa mereka dapatkan, persiapan seperti apa yang ditawarkan oleh pramuka penegak? Baik, untuk menjadi seorang pramuka penegak banyak hal yang akan kita katakanlah kita olah, kita bina mereka untuk menjadi siap menjadi seorang penegak yang luar biasa. Salah satunya kita akan olah dari sisi attitude. Jadi attitude yang baik dengan cara pemerataan sederhananya produk dan pramuka. Dari
kegiatan pencapaian mereka, menerapkan Trisatya dan dasar dharmanya mereka. Di situ mereka sudah diambil sumpahnya untuk berjuang, untuk menghargai harga diri mereka. Bahasanya sederhana, demi kehormatanku, sudah bertahan demi kehormatanku. Jadi kemudian bla-bla dan sebagainya adalah Tuhan, adalah negara kesatuan, kemudian menjadi bagian dari masyarakat, dan mereka tidak sadar. Itu 10 dharma yang luar biasa yang kalau semua dijalankan, Indonesia juga bisa menjadi. Itu dari sisi attitude. Kemudian kalau kita berbicara tentang manajerial skill-nya, kita juga akan berikan masalah manajerial skill-nya bahwa mereka akan kita latih tentang nilai-nilai leadership kepemimpinan. Dengan cara apa? Bentuklah sebuah organisasi kecil di Polrekan. Ada sangga, ada dobra, bisnis, berjalan dan banyak lagi. Kemudian mereka berkumpul menjadi sebuah ambalan namanya, begitu bisa lagi dari sangga menjadi ambalan. Nah, mereka akan menjadi dari sisi kepemimpinan atau leadershipnya luar biasa. Mereka tentu bagaimana mengelola 8 orang, bagaimana memberikan penugasan, dengan siapa menjadi apa. Di situ lah latihan-latihan yang diselenggarakan oleh dewan kerja setingkat kuartir atau setingkat kecamatan, setingkat cabang, daerah sampai ke tingkat nasional. Karena ini adalah organisasi dunia, tingkat dunia juga. Kemudian dari sisi manajemen ini banyak sekali boleh selain leadership, manajemen, kemudian mempunyai relasi antar sesama. Betul. Nah, yang ketiga selain dari attitude, kemudian manajerialnya, yang ketiganya kemampuan keterampilan kerombongan atau soft skill. Nah, di sini banyak bahan atau areal atau media yang bisa mereka manfaatkan sebagai bahan latihan mereka. Adik-adik ini nanti akan berlatih di alam, mempelajari kembali pemahamannya dengan orang dari bagian lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan olahraga di alam juga itu bisa jadi media untuk meningkatkan kemampuan peningkatan pada banyak hal yang bisa mereka kembangkan di situ. Ada menjerang, ada teamwork building dan sebagainya. Kemudian di usia penegakan ini juga kita akan mengenalkan bagaimana seorang penegak sudah peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan. Jadi dengan mengenalkan menjadi relawan, kegiatan apalagi pada saat tahun ini Partai Nasional menetapkan bulan Agustus sebagai bulan baktinya pramuka. Selain hari pramuka, Partai Nasional menetapkan bulan Agustus sebagai bulan bakti. Dengan tagline-nya berbakti tanpa. Itu luar biasa yang bisa diinginkan. Kemudian saya lanjutkan aja dulu ya. Kemudian selain tadi attitude-nya kita bina, kemudian mindset yang kita berikan, ini juga salah satunya adalah saya punya keterampilan kalau maksudnya spesial purpose. Nah, di sini akan dikenalkan bahasanya akan dititipkan, jadi itu sudah matang di ambalan sendiri sukanya, mereka kita akan dititipkan. Kalau yang sukanya terbatas kesehatan, kita akan ke dinas kesehatan. Kementerian Kesehatan dengan satuan karya yang namanya bakti jaya. Ada yang suka atau minat nanti saya ada yang niatan untuk menjadi seorang polisi, berlatih dulu dengan sekali diantara. Gitu. Ada dengan saya di AD berlatih dengan sahabat ke Wira juga. Jadi spesial ini akan mendidikkan seluruh potensi penegak untuk dibina dan diberikan keterampilan sesuai dengan tujuannya masing-masing, minatnya masing-masing. Dari Dirgantara, ada Bahari, ada Pertahanan, misalnya mana bakti, kemudian sekarang banyak lagi ada Bantu, Mataru, kemudian banyak lagi.
tadi setuju sekarang mungkin dari kalau kita coba ya. Kemudian dari desain interaktif juga ini diberikan komponen entrepreneurship. Ditegaskan bahwa di pramuka itu bukan mencari kehidupan, tapi memberikan cek cara bagaimana memendirikan mereka dan berbalik life skill yang mumpuni buat mereka ke depan. Tidak tergantung mereka terus salah satunya. Jadi sederhananya bahwa di scoping praktis dikatakan bahwa menjadi pramuka itu adalah sederhananya berubah dari yang tergantung menjadi mandiri. Mungkin gitu tak? Selama ini yang mau ditanya, apa itu pramuka? Pasti kita mikirnya pramuka camping. Pramuka itu apa sih? Pramuka itu camping ya kayak kita sering permainan-permainan tentang hal yang berhubungan dengan alam. Mindset kita yang terpaku seperti itu. Padahal pramuka ini luar biasa sekali ya. Kita itu diberikan pembekalan bukan hanya praktikanya saja ya, tapi ahlaknya dipersiapkan bagaimana cara kita berbudi. Mental itu dipersiapkan bagaimana cara kita untuk memanajerial diri kita sendiri dan bagaimana cara kita mengatur kehidupan kita sendiri. Praktiknya pun dipersiapkan. Jadi kan katanya luar biasa sekali kata saya catat ya, bahwa pramuka itu bukan untuk mencari kehidupan, tetapi memberitahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Itu luar biasa sekali pramuka ya. Kalau misalnya kita lihat dari kata-kata itu saja sudah sangat luas sekali artinya kayak. Ini kayaknya cocok banget sama tema kita Kak. Sebenarnya kita ini kita punya tema yang namanya kibar. Kibar itu kreatif, inovatif, berbudi dan berkarakter. Kayak ini kayak seperti yang merangkum dari keseluruhan karakteristik pramuka itu tersendiri. Nah, tadi kita sudah disebutkan ya kayak bahwa pramuka itu memiliki banyak sekali produknya. Bahkan ketika kita menjadi pramuka, kita pun diberikan wadah-wadah untuk menyalurkan minat-minat kita. Betul kan seperti ada sampah, apa tadi kayak betul bergantara gitu dan sebagainya. Luar biasa berarti tidak hanya putus sampai kita SD, SMP, SMA, berkelanjutan berarti ya kan. Ada kita bahasanya bahwa pendidikan kepramukaan itu pendidikan sepanjang hayat. Oh luar biasa. Kalau ketemu sama teman-teman di luar, teman-teman sekolah atau apa, masalah loh. Usia segini masih pramuka itu tadi, karena pramuka pendidikannya sepanjang hayat. Itu dari situ malah yang baru ada namanya prasiaga. Usia sebelum jadi itu namanya prasiaga. Jadi mereka sudah disahkan lagi. Jadi prasiaga ada siaga. Jadi semua jenjang usia itu semua sudah tercover. Itu keluar usia peserta didik lewat Pandega ada namanya pengganti. Kemudian kalau memang dari klub itu masuk menjadi bergabung dengan Pusdiklat yang baru keluar. Kemudian itu banyak lagi sampai itu. Dan kalau punya kesempatan nggak bisa ketemu dengan pramuka di negara-negara lain dari negara-negara. Ya kali organisasi yang mendukungnya ya hampir tadi saya bertanya sampai berapa usia kita bisa mengikuti pramuka, tapi sudah terjawab. Sudah langsung terjawab bahwa pramuka itu sampai sepanjang hayat. Selama kita bernafas berarti kita bisa menjadi pramuka. Kalau di organisasi dunia kita mulai dari kata pandu ya kayak skot pandu. Jadi kalau di kita itu di Indonesia disebutkan pramuka. Presidennya kalau nggak salah, kalau salah nanti mau itu dari pramuka Indonesia pasti tahun ke-9. Jadi dulu pandu, makanya menjadi pramuka di 1961, jadi sebuah kepanjangan Raja Muda. Luar biasa sekali. Nah kan tadi udah disebutkan nih, kalau misalnya mereka masuk ke penegak, karena usia penegak ya, apa saja yang nantinya akan diberikan kepada mereka pembekalan seperti apa. Nah terus setelahnya mereka masuk di apa, mereka sudah disebutkan yang ada. Nah sekarang punya nggak kan contohnya implementasi seperti apa sih si pramuka itu ke masyarakat? Baik, kalau secara implementasi yang bisa dilakukan oleh seorang pramuka atau dalam hal ini secara lembaga, banyak hal berbagai yang bisa kita lakukan. Salah satunya dari belajar tali temali, generi, kita bisa mengaplikasikannya, membuat
sebuah jembatan gantung pernah digagas oleh wakil daerah Jawa Barat membuat jembatan gantung dari simpul bambu pramuka yang mungkin selama ini hanya buat main-main buat latihan saja, tapi ini kita bikin bermanfaat buat masyarakat. Satunya itu. Kemudian di masa pandemi ini juga maka Warga Nasional mengatakan salah satunya sebagai bulan baktinya pramuka, salah satunya di masa pandemi keterlibatan dalam mencegah COVID-19 ini luar biasa. Teman-teman banyak bertugas di kegiatan-kegiatan kepedulian bencana saat ini, karena corona ini menjadi tugas untuk mencegah, salah satunya dengan membuat disinfektan. Itu dilakukan oleh para petugas. Mereka datang ke sekolah, pemukiman, kemudian turun langsung terjun ke lapangan untuk menyemprotkan, kemudian membuat bumbu kemanusiaan untuk kita bagikan kepada warga yang terdampak banyak. Nah, salah satunya itu yang dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk hal yang berkaitan dengan imunisasi di lapangan. Itu kan. Kalau tidak salah, posisinya jembatan itu di Kabupaten Cianjur ya Pak? Di Kecamatan Cisangkui kalau tidak salah ya, ada di daerah Cisangkui. Itu jembatan yang sangat panjang, bukan main-main. Jadi kalau saya nanti adik belajar tali kemari, itu bukan hanya belajar mengenalkan sesuatu, tapi bermanfaat sekali itu Pak. Kita tahu bahwa simulase dan sebagainya, ternyata ketika diaplikasikan di masyarakat itu sangat berguna sekali ya Pak. Makanya tidak usah ragu ketika kita ingin memilih menjadi seorang pramuka, karena manfaatnya banyak sekali. Mereka kalau misalnya di usia penegak itu, kira-kira sebaiknya apa saja sih langkah pertama ketika mereka ingin meyakini bahwa mereka ingin masuk ke pramuka? Baik, ya seperti mungkin bahwa pemahaman pramuka itu hanya ada camping, ribet, dan udah nggak kepingin lah, kotor dan segalanya. Itu yang harus kita buktikan sebagai kehidupan, memberikan perubahan. Jadi perubahan harus dari kita sebagai pramuka untuk menjadi agen perubahan buat mereka yang katakan pendatang yang akan bergabung di gerakan ini, gerakan pramuka, sehingga tentunya kita harus bikin kegiatan-kegiatan yang inovatif sehingga mereka memang merasa bahwa ini menjadi seru. Kalau masih katakanlah masih jadi malam, masih kotor-kotoran, itu kan berarti itu nggak boleh, tapi kita harus tahu tempatnya di mana, gitu. Tempatkan di posisi seperti itu, sehingga bahasa pramuka itu jadul itu sudah tidak keluar lagi. Malah katakanlah Kota Jember menjadikan pramuka perkotaan sebagai urban sporting. Urban sporting. Ada bahasa baru lagi seperti apa itu? Jadi tidak hanya bermanfaat di pedesaan saja, tapi memang pramuka di perkotaan juga bisa bermanfaat, salah satunya seperti yang tadi implementasi ke masyarakatnya seperti apa, kemudian ya menjadi contoh, menjadi role model masyarakat juga. Jadi yang lain adalah citizen, kita menjadi pramuka itu menjadi good citizen, jadi masyarakat yang role model buat masyarakat. Itu salah satu yang luar biasa buat jadi contoh yang penting ingin kita sampaikan tentang urban. Andai saja sebanyak siswa yang masuk ke pramuka, itu saja bisa depan Indonesia mungkin bisa lebih terakhir kayak insya Allah, karena mungkin dipersiapkan baik dari mental, mungkin spiritual, semuanya sudah dipersiapkan oleh pramuka. Mereka punya programnya gitu ya kayak, sehingga ketika mereka masuk mereka paham ini saya harus seperti apa sih di lapangan, saya harus melakukan apa untuk menjadi diri saya harus bagaimana untuk menyikapi sebuah masalah, seperti ya kalau bukannya. Betul, jadi dipersiapkan untuk hal-hal seperti itu. Jadi tidak lagi tergantung seperti yang dikatakan. Jadi menghilangkan yang tadi tergantung ke banyak hal menjadi mandiri. Semua bisa dipersiapkan, semua bisa dilakukan oleh sendiri. Karena tadi latih.
sehingga mereka siap gitu karena ini menunjukkan jalan sendiri karena tadi sudah diterpa dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya mungkin main-main di itu bentuknya main-main pada saat di usia kerja. Tapi itu mereka menjadi mungkin 10 atau 15 tahun ke depan bahwa manfaatnya pramuka saya pasti akan begitu. Saya dulu berorganisasi itu seperti ini, mereka manfaatnya seperti ini. Itu akan disadari begitu kita ketemu dengan dan hasil peserta didik kita, anak-anak didik kita yang sudah sekian tahun gitu bertemu, tentunya akan menggunakan seperti itu. Manfaat yang awalnya tidak terasa. Betul. Kita merasa ini memainkan saja. Ternyata ya kan setelah beberapa tahun, oh inilah pentingnya ketika kita bermain kegiatan seperti itu. Betul. Ya, dulu juga saya pramuka seperti itu Kak, baru merasakan, oh iya, Satya dan Dasa dan itu begitu berarti. Ketika kita dewasa, kita baru mengingatnya, saya sampai hari ini bahwa janji dari Satya itu membawa harga diri kita luar biasa ya gitu. Kita membawa harga diri kita, menjaminkan harga diri kita untuk kehidupan kita. Itu ya yang sangat luar biasa sekali. Di usia-usia seperti ini sudah diberikan pemahaman seperti itu, seperti tanggung jawab itu mereka harus bertanggung jawab dengan sikap kerja dan katanya mereka. Kalau dari awal jadi kita latih seperti itu, insya Allah menjadi kredit di usia nanti depannya lagi. Kita menjadi mandiri. Selain itu, kayak tadi tidak ada korupsi, semua sudah berjalan. Awalnya baik, kreatif, mandiri, insya Allah ya menjadi Indonesia lebih maju lagi kan. Kak kalau misalnya di pramuka itu biasanya kan kita tuh berkelompok ya kapal bermain. Betul. Tidak mandiri. Tidak mandiri. Adakah nama khusus kalau di penegak kelompok-kelompok? Apa? Untuk di penegak ini mereka akan berkumpul antara 6 sampai 8 orang. Oh, dengan tentunya dengan minat dan hobi yang sama. Tidak dipaksakan, misalnya kalau ini saya suka nyanyi, saya suka olahraga, saya biasanya salah satunya dasarnya itu seperti itu. Nah, kalau kecil dari 6 yang 8 orang ini disebutnya namanya sangga. Sangga. Kalau penggalang mungkin dulu kan suka dengar namanya. Ya betul. Kalau itu sebenarnya kelompok kecil di usia penggalang, di golongan penggalang. Itu terbuatlah atau kelompok terjun. Nah, kelompok di penegak itu namanya sangga. Sekitar 4 sampai 5 sangga dari itu ya, kemudian berkumpul menjadi satu ambalan sangga. Makanya pasang ini berkumpul, pimpinan sangganya nanti akan memilih siapa pemimpin ambalan. Jadi 4 ini berkumpul lebih besar menjadi namanya ambalan. Mereka memimpin lagi. Itu sudah kita sejak di dalam kita melatih kemampuan manajerial, kemampuan leadership mereka menjadi pemimpin, bekerja karakter masing-masing orang. Makanya kalau ada suka ada begitu kan satu bukan hanya ngitung aja, tapi sebenarnya kita membuka kesadaran dalam mereka. Ada 3 poin di situ: sadar diri, sadar posisi, sadar ya, sederhana aja. Jadi kalau nomor 1 itu tugasnya pasti ini pemimpin, kemudian tugasnya ini. Yang nomor terakhir itu nomor 8 ke nomor 10 itu pasti wakil pemimpin. Tengahnya ada yang bertugas. Juga dia ada yang atur kalau di perkemahan misalnya ada yang menjadi navigator, ada yang menjadi pioneering, ada yang bertugas untuk kegiatan-kegiatan pengisian tank dan juga gitu. Itu tidak hanya sekedar untuk itu kita menyisipkan nilai-nilai itu di situ. Ya, sadar diri dan fungsi sadar posisi. Luar biasa ya, kayak kita kayaknya melihat baris berbaris, menghitung dalam barisan, padahal ada arti secara filosofisnya. Kalau makanya kalau kita buka satu-satu kayak ini kita nggak akan cukup dalam 45 menit atau 1 jam ya kayak. Itu akan kalau udah ngomong situ luar biasa menarik lah juga kan. Luar biasa ya, kita kan tahu cuma baris berbalik hadap hitung ya seperti itu saja. Apa kita tahu apa sih artinya? Kenapa kita tuh harus berbariskan begitu? Jadi apa soalnya gitu. Tapi ternyata itu punya
ada arti yang luar biasa di kehidupan kita ya Pak ya. Itu tugas kita nanti ini yang harus memberikan transfer pemahaman Tidak hanya ya kamu terima tulis tapi harus diberitahu artinya manfaatnya Bang. Kalau seperti itu pemirsa seperti kakak semua kayaknya banyak deh. Kayak ini siswa-siswa kita jadi pada mau nih masuk mudah-mudahan tertarik untuk ini katanya terapinya harus terus berlanjut untuk mensinergikan kali ini menjadi makin besar dan lebih Amin ya Rabbal Nah, jadi kita tuh seperti yang sudah berterima padahal kita tidak punya batas, tidak punya kesempatan. Kita tidak punya kesempatan untuk berterima kayak sebetulnya kalau misalnya kita tidak sedang pandemi, mungkin kita bisa bertemu di lapang ya kan, bisa berhadapan langsung dengan adik-adik semuanya. Luar biasa sekali. Kita kan ketemu Pakoni bangsa masa depan kan? Wah, luar biasa. Karena kita tidak pernah tahu 10 atau 15 atau 20 tahun ke depan mereka akan menjadi apa yang mereka mereka kemudian kata-kata yang sama saudara. Itu suatu yang biasa. Saya merinding menitipkan harapan bangsa kepada mereka yang ada di rumah, dengarkan adik-adik bahwa kalian adalah harapan bangsa. Begitu ya, salah satu untuk mempersiapkan diri kalian menjadi harapan-harapan yang luar biasa, salah satu caranya adalah mengikuti kegiatan pramukaan. Nah, di masa kalian ini yang sedang masanya sering galau, diarahkanlah di penegak, begitu ya kayak karena labil banget ya, siapa kan sedang labil, apalagi sekarang pandemi kan. Nah, kira-kira kakak ada nggak amanat yang ingin disampaikan kepada adik-adik di rumah mengenai khususnya apalagi dalam situasi seperti ini pandemi, agar mereka lebih bersemangat dan agar mereka lebih mampu memahami konsep kepramukaan dan konsep penegakan ini sehingga mereka terbuka pikirannya, oh benar, ini tuh berarti banget. Baik, adik-adik sekalian di masa pandemi ini tentunya tidak besar harapan. Mungkin ada yang jadi tidak bisa dikatakan, tapi ini sesuatu yang menjadi yang harus kita hadapi, kebiasaan baru yang harus kita jalani. Artinya banyak hal yang akan ketemu hal-hal baru yang akan terus ada di depan kita yang telah dan tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita harus siap. Artinya kalau mereka bilang jika siaplah, dan kita akan belajar terus berlatih. Sehingga pada saatnya Anda harus menjalani hidup atau kalau bahasa di luar kalau Anda sendiri pedalnya karena dianalogikan sebagai pengaruh jeram atau seorang yang berperahu mengenai kanalnya sendiri. Saat itu kesempatan itu Anda harus hadapi, Anda sudah berlatih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi mereka mungkin berpikir bahwa wah saya ini angkatan ketika terbatas, tidak bebas, tidak merdeka, padahal ketika mereka di rumah mereka memiliki kebebasan yang lebih lagi untuk berkreasi, untuk berinovasi. Ketika mereka di sekolah kan terbatas juga, mereka jam segini harus segini. Ketika mereka di rumah padahal mungkin kesempatan mereka untuk membebaskan diri dan lebih berkreasi lagi. Karena saya lihat juga hasil dari pramuka itu banyak banget, produknya banyak sekali. Nah kalau adik-adik kebingungan nih, aduh saya mau apa ya di rumah, gabut aja. Nah kalau kalian ingin menjadi lebih kreatif, salah satunya juga jawabannya ada di pramuka penegak ini. Gitu. Semua kuncinya kalian itu merasa saya itu tidak punya kegiatan apa-apa karena kalian tidak tahu kuncinya saat kalian harus melakukan apa. Betul kan Kak? Jadi disinilah malah diberikan pencerahan apa yang harus kalian lakukan berdasarkan kemampuan dan keinginan diri kalian sendiri ya Kak ya. Jadi jangan khawatir kalau saya mah aku ingin enggak ada masalah. Semua bisa dikasih, semua akan hadapi. Jadi cara kita mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Nah, jadi jangan lupa ya kalau pramuka itu ikut bertanggung jawab mempersiapkan kalian untuk menata kehidupan kalian, menata masa depan kalian, karena kalianlah harapan-harapan bangsa.
Luar biasa ya Kak ya. Sudah lumayan panjang juga Kak. Kita berbicara. Sudah panjang juga kita berbicara ya. Ada beberapa kutipan yang saya ingin ulang-ulang terus ya. Bahwa kita itu untuk mencari kehidupan. Tapi memberikan pengajaran kepada kalian bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Begitu. Saya juga bertahu kalau bulan Pramuka itu di Agustus karena saya pikir hari Pramuka ya tanggal 14 Agustus. Ternyata 1 bulan itu ya kayak. Bulan Mas di Jawa itu bukan berarti di luar bulan Agustus tidak berbakti, tapi intensitasnya atau kapasitasnya ditingkatkan di bulan sebagai bagaimana tadi semuanya sudah paham mengenai Pramuka golongan Penggalan. Keren banget ya, keren banget. Jangankan kalian, saya pun udah, oh ternyata kita tuh Pramuka tuh bukan cuma panas-panasan, bukan cuma kotor-kotoran, bukan cuma camping, bukan cuma barbecue. Karena ketika bilang Pramuka, oke camping naik gunung gitu. Tapi Pramuka itu menuntun hidup kalian secara batinnya, batinnya, moralnya, secara etikanya, segala macamnya sudah terangkum dalam kegiatan perpramukaan. Baik, karena kita sudah berbicara panjang lebar Kak, jadi untuk kali ini mungkin kita selesaikan di sini saja ya. Mudah-mudahan yang kita ini bermanfaat buat kalian. Amin ya Allah. Menjadi inspirasi buat lewat. Amin. Terima kasih sekali Kak Bona. Mudah-mudahan satu waktu kita bisa bertatap muka langsung dengan para siswa yang sedang ada di rumah, adik-adik kita yang sedang berada di rumah, mereka pasti excited sekali menyaksikan kita berbicara seperti ini. Baik, selamat siang Kak Bona, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Adik-adik, mungkin untuk pemateri kali ini kita cukupkan sekian ya. Apabila kalian penasaran, aduh saya mau nanya, penasaran, jangan ragu bertanya, tapi jawabannya, ayo kita ikut pramuka dong, gitu. Ayo dong kita gali nilai-nilai kepramukaan. Kita bertemu lagi lain waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.